Video ini membongkar secara tajam, lugas, dan apa adanya. Bagaimana Megawati makin keras karena PDIP digulung perubahan zaman. Bagaimana SBY terlihat tenang tapi sebenarnya menyimpan rasa terhadap popularitas Jokowi. Kenapa elit lama merasa terganggu dengan pengaruh Jokowi yang tidak bisa mereka kendalikan. Dan kenapa Indonesia justru semakin maju, dihormati dunia, dan mandiri justru di era Jokowi. Bukan di era sebelumnya yang penuh mangkrak dan tarik ulur kepentingan. Ini bukan drama, ini bukan gosip. Ini adalah analisis mendalam tentang konflik elit lama versus kekuatan politik baru. Jika Anda ingin memahami kenapa Jokowi terus diserang, video ini adalah pembahasannya, tonton sampai habis. Jangan lupa tulis pendapat Anda di komentar, share ke teman-teman yang butuh perspektif lebih jernih tentang dinamika politik Indonesia. Mantan presiden lain bebas berpolitik, Jokowi terus diusik. Sebuah keanehan yang terus berulang. Ada satu keanehan besar yang sedang terjadi di politik Indonesia hari ini. Sebuah ironi yang begitu terang benderang, namun secara ajaib selalu berusaha ditutup-tutupi oleh mereka yang menikmati narasi sepihak. Mengapa semua mantan presiden lain bebas berpolitik, bebas membuat panggung, bebas melakukan manuver, bebas tampil di depan kamera, bebas menaruh kaki di mana saja? Tapi giliran Jokowi sedikit saja bergerak, tiba-tiba langit runtuh, sirene moral dibunyikan, dan serangan dilontarkan dari segala penjuru? Padahal, kalau mau adil dan objektif, sejarah sudah berkali-kali menunjukkan bagaimana mantan presiden lain memainkan peran politik pasca kekuasaan tanpa pernah dipermasalahkan sedramatis itu. Ada yang memimpin partai politik, ada yang mengatur kader, ada yang mengintervensi arah koalisi, bahkan ada yang terang-terangan menentukan posisi menteri sekalipun. Publik tahu, media tahu, elit tahu, tapi entah kenapa semuanya dianggap biasa saja. Namun saat Jokowi, yang notabene bukan ketua partai, bukan pemilik terah politik, bukan pemimpin ormas, dan tidak punya struktur raksasa macam para senior politik negeri ini, melakukan hal kecil semisal tampil di acara anaknya, berkomentar tentang pembangunan, atau bertemu tokoh nasional saja, langsung dicap sebagai cawe-cawe, keterlaluan, berlebihan, bahkan melanggar etika. Lucu bukan? Atau jangan-jangan ada sesuatu yang lebih dalam daripada sekadar perdebatan etika yang selalu dijadikan tameng itu. Nah, disinilah cerita ini dimulai. Fakta paling jelas, Jokowi tidak punya partai, tapi diperlakukan seperti ancaman politik besar. Mari mulai dari fakta paling mendasar, tetapi paling sering diabaikan. Jokowi bukan ketua umum partai Jokowi, bahkan bukan kader yang memimpin struktur apapun, ia hanya anggota biasa. Secara logika politik, mestinya dia adalah sosok paling jinak, paling tidak berbahaya, paling tidak memiliki mesin kekuasaan besar. Tetapi apa kenyataannya? Justru dialah yang paling keras diserang, paling sering dituding seolah-olah masih ingin berkuasa, dan paling dicurigai memegang kendali atas semesta politik Indonesia. Padahal kalau kita jujur, bukankah selama ia menjabat 10 tahun, Jokowi justru dikenal sebagai presiden yang tidak membangun dinasti partai, tidak membuat kerajaan politik, tidak menancapkan kuku ke struktur parpol manapun? Beda sekali dengan pola para presiden sebelumnya yang punya partai sendiri, menguasai struktur partai melalui loyalis, membangun jaringan kaderisasi, mengarahkan koalisi, bahkan menentukan siapa yang berhak maju pemilu berikutnya. Dan semua itu dianggap normal. Namun saat Jokowi sekadar berpesan kepada anaknya agar mendengar aspirasi rakyat, atau ketika dia bicara tentang kesinambungan pembangunan, atau ketika ia menegaskan bahwa presiden boleh berpolitik, media dan oposisi langsung gaduh seolah ada meteor jatuh. Mengapa standar ganda ini begitu tebal? Mantan presiden lain bebas berpolitik, bebas berkoalisi, bebas mengatur partai. Mari kita buka satu persatu tanpa benci, tanpa menyerang pribadi, hanya menyampaikan fakta sejarah yang telah dilihat seluruh rakyat Indonesia. Ada mantan presiden yang memimpin partai besar bukan cuma sehari dua hari, tapi puluhan tahun. Dan selama itu, mengatur arah koalisi, menentukan calon presiden, bahkan mengubah arah politik nasional publik santai. Ya, media adem juga ya. Tak ada satupun yang membunyikan alarm etika. Ada mantan presiden yang setelah lengser masih mengontrol partai secara de facto. Menggantikan ketua umum kapanpun ia mau. Mengendalikan kongres dan menentukan siapa yang duduk di Senayan. Apakah ada yang bilang cawe-cawe? Tidak. Ada mantan presiden yang terang-terangan ikut berkampanye untuk partainya. Berpidato, mobilisasi massa, bahkan menyindir presiden yang sedang berkuasa. Apakah itu jadi masalah? Tidak. Semua dianggap wajar. Ada mantan presiden yang masih melakukan manuver ekonomi,
politik, dan diplomasi internasional untuk memperkuat posisi kelompoknya. Dan publik menganggap itu bagian dari legacy. Tapi Jokowi, dia bicara sedikit saja, langsung dituduh intervensi, memperpanjang kekuasaan, mencampuri urusan presiden baru, atau bahkan mengatur hukum. Lucu bukan? Inilah bagian yang sering tidak berani disampaikan secara terbuka. Jokowi adalah presiden yang lahir bukan dari terah politik, bukan dari dinasti lama, dan bukan dari lingkaran kekuasaan masa lalu. Ia muncul sebagai fenomena politik baru, memiliki karakteristik populis, teknokratis, dan dekat dengan akar rumput. Dan di titik itulah para elit lama mulai kehilangan keseimbangan. Mengapa? Karena Jokowi mencabut privilege mereka. Apa saja privilege yang ia potong? Monopoli politik terah lama. Jokowi membuktikan bahwa rakyat bisa mendongkrak pemimpin dari kelas bawah, mengancam dominasi keluarga politik lama. Kekuatan oligarki yang mengatur belakang layar. Jokowi tidak memulai karirnya dari klub elit, sehingga akses mereka tidak lagi eksklusif, jaringan informal yang biasanya mempengaruhi keputusan negara. Jokowi mempersempit ruang lobi-lobi gelap yang selama ini menjadi tradisi-tradisi bahwa presiden harus berasal dari lingkaran partai tertentu. Jokowi memecahkan pola itu total. Saya menangkap beliau itu berdiri sendiri. Partai pendukung beliau yang memilih beliau omong kosong, tidak ada mendukung KPK. Kalau betul partai pendukung Presiden Jokowi ingin membantu supaya Jokowi berhasil, kenapa menyetujui RUU yang memperlemah KPK? Sedangkan KPK terbukti berhasil memberantas